Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Pagi dong. Oh, pagi. Pagi. Ya, kalau di kita pagi. Kalau yang nonton bisa pagi, siang, malam gitu kan. Kan di sini cerah banget, Mas. Jadi pagi kayaknya tuh rasanya Oh ya, ya. pagi ya. Ya. Selamat datang di konten podcast Sleep, teman-teman sobat perpustakaan UMY. Nah, kembali lagi kita dengan saya, ya, host sekarang hari ini, yaitu Erik. Dan di sebelah saya nih ada narasumber kita yang namanya Mbak Aidila Kurotianti. Halo. Sehat, Mbak? Alhamdulillah sehat. Semenjak pasca pemilu apakah sudah lega gitu? Mencoblos maksudnya, lega mencoblos gitu. Sudah Aman ya, akhirnya aman udah ya. terlewati ya masa-masa pemilu itu. Alhamdulillah. Ya semoga lancar gitu kan. Mau yang menang siapa, yang jelas tetap kita satu Indonesia. Iya. Gitu. Semoga lebih baik ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Ya teman-teman, untuk konten kali ini saya dengan Mbak Dila nanti akan cerita. Mbak Dila akan bercerita tentang salah satu buku yang berjudul apa, Mbak? Judulnya kalau boleh tahu? Tarat ya. Hidup damai tanpa berpikir berlebihan. Cara Mengkompromikan perasaan dan kenyataan. Ini karya dari psikiater Jepang yaitu Tsuneko Nakamura dan Hiromi Okuda. Ya. Wow. Betul sekali. Ini buku tahun berapa ya ini? Tahun 2021. Iya, Oke. ini buku terjemahan Mas Erik. Terjemahan ya? Iya, Oke. sebelumnya tuh yang ori yang pertama itu di Jepang itu terbit tahun 2018. Itu yang versi aslinya dan di sana bestseller gitu loh, Mas. Bestseller. Oke, Ya. oke. Dan 2021 ada versi translate-nya, terjemahannya di Indonesia. Oke, Gitu. mantap. Ini saya tuh malah kepikiran kayak nganu ini. Tsuneko Nakamura. Nakamura kayak pemain bola kayak nggak di sana ada yang Oh, saya namanya kira Nakamura. temennya Doraemon, Mas. Itu Suneo. Bukan Tsuneko. Mohon maaf, Ibu penulis, kami bukan mengejek Anda. Masih belum move on dengan masa-masa Doraemon. Kami sangat terbawa. Cerita-cerita Doraemon yang sangat-sangat berkesan di hati kami. Iya Gitu. loh. Oh ya Mbak Dila, mau tanya nih, kira-kira kenapa sih milih buku ini? Oke. Apa yang terfikirkan di Mbak Dila memilih buku ini untuk dibagikan ke teman-teman gitu? Kalau ditanya kenapa saya milih buku ini, sebenarnya nggak sengaja, Mas Eri. Oke. Ya, jadi pada suatu Hari loh kok malah dongeng ya. Jadi saya ketika pas di perpustakaan UMY, saya melihat-lihat di buku-buku di sana gitu ya kan, ada banyak sekali ya buku-buku di perpustakaan UMY. Nah di sana karena saya penyuka buku self improvement, akhirnya saya ke sana tuh ke rak bagian self improvement. Di sana kan banyak banget ya Mas Erik. Oke, banyak banget. Nah ketika saya mencari, terus saya langsung menemukan buku ini. Oke. Ketika saya membaca cover, melihat cover dan membaca judulnya, itu saya langsung berasa berkaca diri ya Mas Erik. Oke. Karena saya pun maksudnya pas Mbak Dila lihat covernya itu langsung ada mukanya Mbak Dila gitu nggak? bukan. Oh bukan. Bukan muncul fotonya Raisa, bukan. Waduh. Bukan, tapi jadi di sini itu Kenapa nggak Isyana? enggak. Oh enggak ya? Ya boleh deh, boleh. Jadi di sini itu tentang hidup damai tanpa berpikir berlebihan. Nah, di sana ketika saya melihat ini tuh kayak saya berasa seperti ketampar dan kayaknya saya butuh ini. Karena saya yang tidak menampik bahwasanya gini, saya sering merasakan overthinking sama Mas Erik. Oke. Gitu. Dulu ya. Nah, ketika saya melihat buku ini, terus saya melihat juga nih ada namanya. Tsuneko Nakamura dan Hiromi Okuda. Wah, kok namanya bau-bau Jepang gitu ya. Nah, ketika saya telusuri ternyata bau-bau ikigai gitu ya? Iya, hampir.
Ada hampir, sebenarnya hampir. gitu. Ya hampir. Oke. Nah, di sini saya melihat ternyata penulisnya itu adalah dari psikiater Jepang. Oke. Gitu. Nah, kebanyakan kan self improvement itu kan autornya mungkin dia menuangkan bukunya itu berdasarkan dengan pengalamannya dia gitu ya. Iya, betul. Entah dia mengalami atau dari Mm-mm. kisah-kisah lah gitu ya. Mm-mm. Nah, di sini psikiater Jepang ini menuangkan seluruh pengalamannya selama dia berprofesi sebagai psikiater kurang lebih malah 70 tahun sebagai psikiater. Oke, 70 Nah, tahun. iya 70 tahun. Sekarang umur beliau itu udah masuk 90 tahunan. Wow kan? Hampir seabad. Kita tuh baru berapa tahun ya kerja di UMY? Saya baru 17 tahun sih kalau saya ya gitu. Aduh. Nah, 70 tahun ya. Iya. Wow banget. Jadi di sini sangat workaholic. Dia menuangkan segala pengalaman yang ketika beliau bertemu dengan kliennya, bahkan kisah-kisah beliau yang kita mungkin beranggapan bahwasanya psikiater nggak mungkin nih mengalami mental health, nggak mungkin overthinking nih karena dia pasti bisa mengelola diri sendiri. Ternyata enggak, Mas Erik. Pikirnya hidupnya lempeng-lempeng aja gitu ya. Iya, nyantai ya gitu. Meaningful gitu. Ternyata psikiater juga pernah mengalami overthinking, mental issue itu pernah. Jadi saya langsung berasa kayak ini aku harus baca. Karena ini pun dari pengalaman beliau juga gitu. Nah, akhirnya saya memilih buku ini untuk hari ini. Oke. Nah, tapi kembali lagi dari buku itu, Mbak Dila kan tadi sempat ngomong tentang overthinking, terus beliau juga menceritakan yang ada di isi buku ini. Tapi sebelum kita bedah bukunya ya, se-overthinking apa sih Mbak Dila ini? Saya. Oke. Yang anu aja deh. Ya mungkin yang cenderung peristiwa yang bikin orang kebanyakan jadi overthinking itu pas kemarin sih. Pas COVID itu ya. COVID tentu. Kira-kira pas COVID deh. Se-overthinking apa Mbak Dila? Kalau pas COVID dulu itu pasti ya, yang dari basicnya udah kadang sering overthinking, apalagi pas COVID. Ya tentu jadi kayak memikirkan hal-hal yang itu sebenarnya belum tentu terjadi itu ya, tapi kita sudah ketika kan saya juga pernah pernah terkena gitu ya, pernah positif, dan di situ saya langsung berpikir seperti kayak aku bakal selamat nggak ya, karena melihat berita-berita yang sudah wow gitu ya, banyak memakan korban jiwa. Jadi saya ketika saya terkena, suami kena, jadi kayak berpikiran ini bakal selamat gak ya gitu. Bukan jadi berpikir harus sembuh atau enggak gitu, tapi berpikirnya aku selamat atau enggak gitu ya. Aku bakal sembuh enggak ya, terus tindakanku seperti apa. Jadi panik pasti, cemas pasti gitu, dan memikirkan yang masa depan yang mungkin kita belum tentu itu terjadi gitu loh. Ya, karena masih abu-abu kan, kedepannya gimana, yang penting kan usahanya dulu. Cuman kan posisinya Mbak Dila di situ bertanya-tanya. Iya, besok masih hidup atau enggak gitu kan. Dan selepas dari COVID pun juga ya, saya gini, kalau seberapa overthinking saya sebenarnya enggak, menurut saya sih enggak parah-parah ya. Maksudnya tapi masih hal sepele itu bisa menjadi sebuah pikiran di saya gitu. Nge-distract ya. Iya, misalkan ketika saya lagi misalkan nih, ketika di rumah ada suami lagi main HP, terus aku minta tolong ini, dia kok kayaknya cuek. Nah, langsung berpikir, kenapa ya kok dia cuek, kenapa kok dia ini, apa aku salah, gitu-gitu loh. Jadi kayak seperti itu. Terus kayak misalkan saya ngechat orang gitu ya, kok cuman di-read nih, kok cuman di-read ya, kenapa ya, apa aku bikin salah, apa aku bikin ini, kenapa, apa dia marah gitu loh. Jadi seperti itu. Jadi itu hal kecil bisa memicu Mbak Dila untuk beroverthinking gitu ya. Iya, jadi hal sepele. Padahal kalau misalkan kita mikirnya ya udahlah gitu, legowo gitu, mungkin enggak gitu. Iya, terus misalkan kayak ada acara gitu ya udah berlangsung, tapi saya memikirkan itu. Nah, padahal kan ya udah sih, itu kan udah berlalu ya, tapi terkadang itu ke-distract sana. Nah, seperti itu. Oke. Iya. Ya, wow. Lumayan ya.
Tapi memang kan ya overthinking itu bisa melanda ke siapa saja sebenarnya, tergantung tanpa disadari tanpa kadang disadari. gitu. Iya betul. Ya saya pun juga mengalami itu. Saya yakin teman-teman yang nonton juga pernah mengalami itu. Dan itu nggak bisa dipungkiri, itu salah satu bagian dari apa namanya sifat kita juga. Walaupun ada yang mungkin tipikalnya ya wis lah gitu. Iya. Tapi pasti ada fase di mana dia pernah melakukan overthinking. Iya, ada rasa khawatir akan suatu hal. Nah, itu. Tapi aku sempat kepikiran gini, Mbak. Kan ada orang yang suka mikir gitu. Suka mikir, yang mikir misalkan orang yang visioner, mikir masa depan. Ya. Besok saya harus ngapain, sekarang ngapain, besok ngapain. Pokoknya ada tujuannya tuh, plan A, plan B, plan C. Itu gitu. bukan Ki juga Bedo kan, bukan Ngerawang Serpan itu kan, bukan ya? Beda. Bukan. Oke. Mohon maaf. Oke. Bukan. Bukan. Ya, gambarannya mungkin seperti bapak-bapak founder Indonesia kita dulu kan, beliau pemikir besar kan, kayak Soekarno, terus banyak kan, Cokro Aminoto dan lain sebagainya. Nah itu aku bingung, itu masuk kategori beliau overthinking atau pemikir gitu. Oke, jadi harus dibedakan ya Mas ya, antara overthinking dengan pemikir. Oke. Gitu. Nah kita balik dulu ke definisi dulu ya. Jadi overthinking itu adalah perilaku atau kebiasaan seseorang dalam memikirkan suatu hal secara berlebihan. Nah, jadi orang yang overthinking itu dia memikirkan suatu hal yang berlebihan tanpa dia memikirkan solusinya, tanpa dia memikirkan bagaimana cara penyelesaian masalahnya. Dan kadang overthinker tuh orang yang mengalami overthinking. Jadi overthinking itu dia bisa memikirkan hal yang sudah berlalu, dia merenungi hal yang sudah berlalu. Terus dia terlalu mencemaskan masa depan yang itu belum terjadi, dan dia sering membuat asumsi orang lain gitu loh, yang itu sebenarnya belum tentu terjadi. Nah itu overthinking. Kayak menerka-nerka gitu ya jatuhnya. Menerka-nerka gitu loh. Oke. Nah, sedangkan kalau pemikir itu adalah perilaku orang yang dia memikirkan suatu hal ya, fokus pada suatu hal, dan dia tuh fokus untuk bagaimana cara menyelesaikan masalah. Oke. Jadi kalau overthinking itu dia memikirkan tanpa memikirkan jalan keluar. Jadi hanya merenungi, hanya stuck di situ aja gitu. Merenungi ya. Jadi perbedaan besarnya antara overthinking dan pemikir itu, kalau overthinking itu nggak ada decision makingnya, kalau si pemikir ada decision makingnya, tujuannya jelas. Terus si overthinking tuh nggak ada problem solvingnya. Iya. Cuman merenung aja. Merenung stuck di situ gitu, tanpa dia ada solusi gitu, enggak. Bukan muhasabah ya itu maksudnya. Bukan. Kalau muhasabah kan nanti dia merenung effort diri. ya. Oh iya. Habis renung, habis itu dia aku harus gini gitu. Iya. Ada afirmasinya. Jadi kalau overthinking kayak berputar-putar memikirkan yang itu tanpa ada solusi. Dan kalau memikirkan dia ini nih, visioner ya, dia mikirin masa depan juga, tapi juga menyusun strategi yang harus dia lakukan. Oke, gitu. seperti pelatih ya. Pelatih apa nih? Iya, pelatih sepak bola kan memikirkan dalam satu pertandingan strategi gitu, strateginya gimana biar timnya menang gitu kan. Kalau kalah 1-0 gimana caranya harus ngejar biar satu sama dan menang gitu kan. Ya hampir sama lah. Oke. Ini antara overthinking dan pemikir. Tapi ini menarik Mbak Dila, karena kalau ngomongin overthinking dan pemikir itu kita bisa melihat fenomena yang ada, tapi kadang kita ada kayak dua irisan yang ini tuh hampir mirip-mirip gitu. Walaupun nanti outputnya berbeda. Yang overthinking itu negatif jadinya. Kalau yang pemikir itu lebih ke positif gitu. Walaupun yang dia pikirkan bisa jadi terjadi, bisa jadi sesuai dengan ekspektasinya atau tidak sesuai dengan ekspektasinya. Kalau yang overthinking kan cenderung memikirkan ya nggak sesuai ekspektasi jatuhnya ya. Iya, dia memikirkan ekspektasi
Tapi di situ kita dia juga apa ya? Ketika tidak sesuai dengan ekspektasi, misalkan realitanya itu nggak sesuai dengan ekspektasi gitu ya. Pusing ya gitu. udah, dia frustasi. Frustasi. Iya. Ya, itu pemicunya atau? Itu pemicunya. Oke, Iya. pemicu paling besarnya misalkan dia misalkan melakukan sesuatu terus ekspektasinya seperti apa, terus ternyata realitanya tidak sesuai dengan ekspektasi. Dia frustasi. Iya. Stres. Pesan buat Anda yang merasa overthinking, kalau tidak sesuai ekspektasi, legowo. Iya. Gitu aja. Namanya juga usaha, itu mesti ada gagalnya. Kalau nggak ada gagalnya, itu bukan manusia. Gitu ya Mbak ya. Iya, kalau pemikir, jadi setiap kita melakukan suatu hal ya, pasti kita memiliki ekspektasi ya Mas ya. Ya. Nah, ketika kita melakukan suatu hal terus kita aku melakukan ini agar ini gitu kan, pasti ya ada betul. ekspektasi. Nah, ketika orang yang overthinking itu pasti akan kecewa ketika tidak sesuai dengan ekspektasi ya. Tapi kalau orang tadi pemikir gitu ya udah, dia akan memikirkan, oh ya udah, kalau ini nggak sesuai berarti ke depan aku harus mengambil langkah seperti ini. Oke. Jadi mencoba untuk mengambil hikmah dan pelajaran. Gitu. Berarti juga itu ada sisi harus berpikir logis juga, dalam artian pas misalkan tidak sesuai ekspektasi, jangan kedepankan perasaan dulu ya. Bisa mengarah ke situ ya, jangan mengedepankan perasaan, karena kalau perasaan bisa mempengaruhi pikiran. Iya, tapi betul. kedepankan pikiran dulu. Tidak sesuai oh ya, mungkin ada yang kurang pas di sini, mencari itu. Buat pembelajaran. Agar nanti kedepannya bisa lebih baik. Tapi kalau dikedepankan hatinya dulu atau perasaannya dulu, itu kan bisa, aduh, langsung gini Mas Erik, kayak harusnya aku kemarin begini, harusnya aku kemarin begini. Jadi ada kayak rasa penyesalan, kayak harusnya begini. Jadi dia hanya stuck memikirkan di lingkaran itu doang Mas, tanpa dia memikirkan mengambil hikmahnya gitu. Tiba-tiba mencair gitu ya badannya melebur kayak kena air panas. Yo. Oke Mbak Dila, udah ngomongin banyak lebar, kita coba masuk ke buku Hidup Damai Tanpa Berpikir Berlebihan. Nah, ini kan pasti di sini kan ada hal-hal yang menarik nih Mbak Dila terkait dengan buku ini. Kira-kira ada nggak yang mau dibagikan nih terkait buku ini? Kan tadi kan udah dijelaskan penulisnya siapa, beliau psikiater, beliau juga berbagi pengalamannya juga, nggak cuman ngomongin kita harus gini kan. Tapi kan saya yakin saat Mbak Dila membaca ini kan mesti ada hal yang kalau bahasanya orang pembaca itu, kalau lagi baca itu ada yang paling berkesan lah. Nah, boleh diceritakan? Oke. Jadi kalau dibaca nanti nggak kelar Mas ini. Okay. Iya, sampai duhur nanti. Oke. Ya, jadi buku ini itu bisa saya bilang padat dan menggapai dari berbagai aspek. Jadi overthinking kan dia tuh ini ya, di pemicunya kan ada banyak hal gitu. Dan di sini menggapai dari berbagai seluruh aspek yang ada dalam kehidupan. Oh, jadi variabelnya banyak ya? Banyak, iya. Nah di sini, tapi ini aku spill aja ya Mas, sedikit aja ya. Iya, jadi biar pada penasaran terus ke perpustakaan gitu. Kebanyakan nanti nggak mau datang ke perpustakaan. Iya, gitu. Ya, jadi di sini adalah buku yang membahas tentang bagaimana kita mengompromikan perasaan dengan kenyataan gitu Mas Erik. Oke. Nah, sering nggak mendengar orang itu bilang, oh kamu harus bahagia, kamu harus happy gitu-gitu, kamu berhak bahagia gitu-gitu. Kalau generasi Z kan mesti kayak gitu ya, kamu harus bahagia gitu. Padahal menurut Soneko tidak ada kata-kata harus bahagia, tidak ada yang mengharuskan harus bahagia. Iya. Nah, kenapa? Karena gini, kebanyakan orang ya
apalagi kaum muda gitu ya. Kebanyakan orang itu mereka beranggapan ya bahwasanya kebahagiaan mereka itu mereka bandingkan dengan kebahagiaan orang lain. Oke, Jadi ya. Suka membanding-bandingkan ya. Iya, padahal kapasitasnya berbeda tuh. Berbeda. Misalkan, gitu. Mohon maaf, misalkan saya sendiri, saya keluarga dari orang pas-pasan gitu, bisa makan aja udah cukup. Ada saya ngiri sama teman saya yang bisa beli mobil, bisa beli mainan yang bagus-bagus. Siska Kol, bukan? Bukan Siska Kol. Bukan. Okay. Bukan. Ayo oke lanjut. Yang ya, intinya membanding-bandingkan gitu. Ya. Jadi misalkan kayak si A gitu ya, si A tuh dia punya teman si B gitu. Nah si B tuh dia wah kaya, tajir melintir, pekerjaannya bagus, terus harmonis keluarga gitu ya. Nah, dapat warisan 7 turunan, nggak habis-habis gitu. Kayak gitu. Nah si A ini dia melihat si B tuh kayak wah dia bahagia ya. Kalau dia bahagia aku juga harus bahagia nih gitu. Aku harus bisa kayak dia nih. Jadi dia secara nggak langsung dia menuntut dirinya sendiri sama kayak si B. Aku harus bahagia nih karena tolak ukur bahagianya si A tuh langsung dia samakan, bandingkan dengan orang lain. Nah, padahal si A nggak tahu si B itu kaya tajir melintir itu karena apa. Pengorbanannya dia kan ya, kerja kerasnya dia seperti apa, dia banting tulang cari uang gitu. Si A nggak tahu. Nah, karena kan semua orang itu punya beban masing-masing ya gitu, punya kemampuan masing-masing gitu. Nah, sedangkan si Ani membandingkan kebahagiaan dia dengan orang lain. Nah, itu nggak bagus karena itu nantinya bisa mengarah ke frustasi kalau dia tidak bisa mencapai kayak si B. Ya gitu. Betul. Dan standar kebahagiaan orang kan sebenarnya beda-beda. Iya betul. Tergantung kita kan sebenarnya. Kita misalkan katakanlah kita bisa makan cukup gitu, itu sudah kategori bahagia. Udah ada yang merasa bahwa makan itu harus yang di tempat yang bagus gitu, itu bisa jadi bahagia. Nah standar orang kan beda-beda. Atau mungkin bisa jadi ada yang mohon maaf dalam artian dia sudah kaya dari kecil, mungkin dia belum tentu bahagia. Kita menganggap dia bahagia, mungkin aja dia belum tentu bahagia karena dia tidak merasakan tuh suka dukanya seperti apa. Mungkin dia butuh suka duka kayak kita yang misalkan hidupnya pas-pasan seperti apa, struggle-nya seperti apa gitu kan, yang mana dia butuh itu, tapi di kehidupannya dia tidak merasakan itu karena sudah banyak privilege di situ. Bisa jadi ngarahnya ke situ juga. Iya, karena kan setiap orang itu punya porsi masing-masing, punya porsi kemampuan betul. Dan punya porsi batas tolak ukur ya pemikiran dan kebahagiaan masing-masing lah. Jadi ya sudah, kalau menurut Soneko ini, lakukan apa yang kamu bisa lakukan, fokus pada dirimu sendiri, agar dirimu tidak dikontrol oleh orang lain, tidak dikontrol oleh kebahagiaan orang lain, gitu. Betul, karena aku pernah gini Mbak Dila, ada salah satu pegawai juga, beliau cleaning service yang mana saya tahu sendiri gaji cleaning service itu berapa. Perbandingannya lumayan jauh, ya nggak jauh-jauh amat sih sebenarnya. Tapi cara pekerjaan itu lebih berat daripada kita lah kasarannya, yang mana kita di ruangan ber-AC apa segala macam, kita nggak perlu fisik gitu. Fisik pun bisa seminggu sekali atau gimana. Beliau setiap hari nyapu, ngepel apa segala macam, dengan kondisi dia sudah berkeluarga, anaknya berapa, masih tetap nyantai hidupnya. Masih masih nyantai. Survive, dan beliau tidak merasa terbebani dengan kondisi beliau sekarang. Nah, itu salah satu jadi tamparan saya juga saat pas melihat beliau dan tahu ceritanya beliau seperti apa. Dan itu posisi saya belum menikah, yang mana saya masih single, merasa belum cukup. Pas lihat beliau, ketampar ya? Ketampar, serius, itu ketampar sekali. Itu kayak aku ngerasa apakah saya kufur nikmat di situ.
kayak ada yang aneh, ini kayaknya ada yang salah dari pola pikirku gitu. Dari saat aku dengar tahu ceritanya beliau seperti apa, terus aku melihat kondisiku sekarang seperti apa, kayaknya aku ada rasa kufur nikmat di situ. Berarti kan ada rasa bahagia pun itu bisa kita lihat dari orang lain, tapi jangan melihat yang lebih ke atas, tapi juga menunduk lah gitu kan. Jadi kalau saya pernah membaca kutipan ya dari mana ya, saya lupa. Jadi kalau dunia itu ya udah lihatlah di bawah, jangan di atas. Tapi kalau urusan akhirat, lihatlah di atasmu daripada di bawahmu. Oke. Ini hari apa sih Mas Erik? Hari Jumat ya? Oh enggak, ini hari Selasa. Oh, Selasa, oke. Kira tagihnya hari Selasa. Saya kira Jumat. Kuat hari ini. Iya. Kalau kita apa tadi? Apa tadi? Kok lali aku, ya Allah. Oke. Jadi banyak ya yang ada di sini. Ada lagi juga. Ada lagi coba. Ini juga ada pengalaman dari penulisnya nih. Suneko Nakamura. Ya, jadi di sini beliau ya Suneko Nakamura juga pernah mengalami namanya overthinking dan mental issue, ya beban dalam hidup gitu. Jadi suami Suneko Nakamura ini adalah dokter spesialis THT. Ya. Nah, ketika mereka dekat itu ya banyak orang yang mengatakan bahwasanya ini baik loh orangnya gitu. Akhirnya Suneko dan suaminya menikah tuh gitu. Nah, ketika menikah ternyata si suami itu alkoholik. Ya. Jadi, alkoholik. Suka minum alkohol, terus dia menghabiskan uang untuk mentraktir teman-temannya alkohol gitu. Mereka bermabuk-mabukan gitu. Nah, di situ Suneko sudah selalu menasehati suaminya gitu. Kamu sudahlah, jangan menghabiskan uang kamu untuk hal-hal yang tidak perlu, fokus pada keluarga. Jadi Suneko ini selalu menasehati. Tapi di situ sampai pada Suneko tuh sampai menggertak bahwasanya kalau kamu nggak berubah, saya akan menggugat kamu gitu. Nah, ya sempat berubah, tapi setelah itu berulah lagi, kambuh lagi. Jadi di situ Nakamura langsung berpikir, aku lelah untuk menasehati orang. Aku sepertinya nggak bisa untuk mengendalikan orang seperti yang saya mau. Ya. Akhirnya Suneko memutuskan untuk berpikir bahwasanya bagaimana caranya aku harus nyaman dengan rumah tanggaku tanpa aku merubah perilaku suamiku. Karena saya tidak bisa mengubah perilaku suamiku karena itu di luar kendaliku. Akhirnya di situ Suneko mengambil alih keuangan rumah tangga. Dia menghasilkan keuangan rumah tangganya dan dia berpenghasilan sendiri dan tanpa embel-embel, tanpa bantuan dari suaminya. Jadi survive sendiri ya. Iya, jadi keuangan dia handle sendiri. Uang dia handle sendiri. Jangan sampai uang itu dipakai sama suaminya. Nah, itulah cara Suneko survive untuk bertahan di rumah tangga yang suaminya agak toksik ya agak wadadido itu. Jadi ya sambil berharap suaminya dapat hidayah gitu ya. Iya, betul. Ya memang agak intrik kayak gitu itu, antara mau ngerubah tapi dilematis jatuhnya ya kan. Iya. Pengen ngerubah biar kondisi keluarganya juga makin bagus, tapi kok kerjasamanya nggak ada, akhirnya yaudah handle sendiri aja gitu. Iya, karena kita nggak bisa mengendalikan orang lain ya Mas Erik ya. Kita nggak bisa mengendalikan perilaku orang lain ke kita nggak bisa mengendalikan perkataan mereka ke kita, tapi kita bisa mengendalikan diri kita. Untuk kalau dia seperti itu, aku harus seperti ini. Aku jangan sampai selalu merubah, karena kalau aku sibuk dengan merubah orang lain, capek diri kan, karena nggak sesuai dengan ekspektasi, jadi capek, lelah, malah akhirnya dia stres sendiri gitu. Jadi di sini Suneko menjelaskan bahwa kita harus fokus ke diri sendiri, bagaimana membuat nyaman diri sendiri dengan lingkungan yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Pada akhirnya berusaha tetap waras lah dengan kondisi yang ada gitu ya. Betul gitu ya. Misalkan ada kayak dulu, misalkan besok ada perang dunia ketiga gitu, mungkin kita harus tetap mencoba waras gitu ya. Iya. Oh ada bom lewat, bom.
ada serangan fajar. Ada serangan fajar gitu tuh. Apa itu? Waduh. Aduh, ke situ lagi deh. Ada lagi nih Mas Erik. Ada lagi, oke. Terakhir, ini juga membahas tentang pekerja juga nih. Oke, Nah, pekerjaan. ya, Oke, karena bagi kita pekerja relate nih. ya, kita karena oke. pekerja. Jadi kita bisa melihat pekerja itu kadang stres ya Mas ya, gitu. Di kantor udah lelah ya, mentally, physically udah lelah gitu. Yes. Jadi di rumah, ketika dia sudah sampai rumah, jangan pernah membawa urusan pekerjaan di luar pekerjaan, di luar kantor, terutama di rumah. Jadi kalau di dalam rumah ya udah fokus pada diri sendiri, keluarga, makan, tidur gitu. Betul. Nah tapi kebanyakan orang pekerja ini kadang gini ya, ketika sudah lelah, sebenarnya udah lelah, capek, sampai rumah tidur ini di kasur gitu ya, berpikir tadi tuh ada yang belum kelar nih gitu. Tadi harusnya tuh aku kerjain seperti ini. Nah itu kadang dialami oleh kebanyakan pekerja ya nggak sih? Iya. Jadi memikirkan hal tersebut. Nah padahal Suneko menjelaskan bahwasanya ketika mental, fisik itu lelah ya, kita tidak akan menghasilkan ide bagus untuk memecahkan suatu masalah. Justru ketika kita di rumah dalam keadaan capek, malah kita merisaukan hal-hal pekerjaan di kantor, malah itu ujung-ujungnya adalah kita malah menciptakan dari yang itu kecil menjadi permasalahan yang besar. Karena pikiran itu sudah fokus ke semrawut, ditambah mikir pekerjaan, hasilnya kita nggak akan menemukan ide bagus, yang malah kita akan membesar-besarkan masalah itu. Yang mungkin masalah itu bisa kita atasi secara simpel, tapi ketika capek, kita langsung membuat itu menjadi ribet. Iya. Gitu. Dan itu pun bisa outputnya kalau pas di rumah katakanlah ya, sudah capek nih, pikiran udah capek, kerjaannya lagi berat-beratnya, pulang ke rumah tidak mencoba, ini dikip dulu deh pekerjaan, karena posisi di rumah. Anaknya lagi rewel. Kalau ini masih dibawa, outputnya jadi jelek. Nanti entah kena ke istrinya, ke anak, anaknya, itu keluarganya jadi kena gitu. Yaitu itu masuk ke konsep dramaturgi jatuhnya. Jadi membedakan kita karakter di rumah dan karakter di pekerjaan itu harus menyesuaikan, adaptif lah intinya. Di rumah itu misalkan saya sebagai bapak ya udah sebagai bapak gitu. Kalau di pekerjaan ya udah sebagai pekerja gitu. Harus membedakan, tidak boleh membawa emosi yang ada di pekerjaan ke rumah. Gitu. Bahaya karena, juga itu. Iya, karena gini, kalau kita ingin menemukan ide bagus, ya udah cari ketika otak kamu itu segar. Jadi ide bagus itu muncul ketika pikiran otak kita itu masih dalam keadaan yang fresh, segar, nggak lelah. Misalkan kayak bangun tidur, habis subuh itu kan fresh, terus mandi ya. gitu ya. Iya, salat dulu habis itu mandi gitu kalau saya sih. Terus gitu. jangan lupa menggosok gigi nggak tuh? Iya. Gitu. Jadi langsung menghasilkan ide bagus ketika kita sudah bangun tidur. Jangan berpikir dalam keadaan lelah. Itu tidak akan menyelesaikan masalah, malah membuat runyam masalah itu. Gitu. Jadi nggak ada solusi jatuhnya kan? Nggak ada. Harus ya kalau capek ya istirahat dulu lah intinya gitu. Jadi kalau di rumah itu kalau kata Suneko, sampai rumah kamu makan, istirahat, tidur, udah. Ketika kamu sudah mulai berpikir untuk yang tidak kamu sudah mulai overthinking, udah stop pikiran kamu, kamu tidur gitu kalau kata Suneko. Iya betul. Itu buat refresh pikiran juga. Oke, mantap. Kayaknya ini menarik nih. Menarik ini jujur ketika saya sudah membaca buku ini saya lumayan banyak merubah pola pikir saya yang dari yang mungkin awalnya kadang penuh dengan kekhawatiran gitu ya. Nah, sekarang sudah mulai oke gitu loh. Ya, pelan-pelan lah ya. Iya, karena ini bukunya obat sih. Obat ya? Obat sih. Obat banget. Mantap. Oke, mungkin sebelum kita tutup Mbak Dila, mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan ke penonton kita. Oke. Untuk pesan ya, jadi teman-teman
Ya teman perpus ya ini berarti ya. Iya. Oke. Kurangi pikiranmu yang berlebihan, fokus pada kegiatanmu pada saat itu juga, lakukan hal yang ada di depan mata kamu. Jangan fokus pada masa lalu, jangan merisaukan masa depan dulu, tapi fokus pada pekerjaanmu hari ini dan berbahagialah, maka hidupmu akan tenang. Kebahagiaan bukan dibandingkan dengan orang lain, tapi kebahagiaan itu kamu sendiri yang membentuk gitu. Bahagia dan versi kamu ya. Oke, tepuk tangan dulu. Iya. Mas yang di belakang tepuk tangan dong ya. Oke, mungkin itu aja Mbak Dila. Kita udah ngomong panjang lebar, yang mana buku ini kami sangat merekomendasikan buat teman-teman. Yang mana kalian bisa baca buku ini, ada di perpustakaan di lantai 3 yang berjudul Hidup Damai Tanpa Berpikir Berlebihan. Kalau Anda berpikir berlebihan, jangan lupa baca buku ini. Iya. Gitu. Dari psikiater Jepang. Mungkin ini jadi salah satu terapi teman-teman. Iya. Karena kita kalau misalkan lagi kondisi kurang bagus, kadang kita perlu terapi apapun itu ya. Bisa membaca buku, bisa mungkin meditasi, menulis, menggambar gitu. Tapi dengan catatan jangan menulis update status, itu bikin runyam gitu ya. Oke, mungkin itu aja Mbak Dila. Terima kasih Mbak Dila atas waktunya untuk sharing-sharing tentang buku ini. Dan teman-teman, terima kasih juga udah menonton. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa cek aja konten-konten kita juga yang lain. Ada podcast Sleep, ada Pustakawan Berbagi, dan lain sebagainya yang ada di perpustakaan YouTube Perpustakaan UMY. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viva Literaria.